kalimat yang selalu aku percaya itu gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau kita mau berusaha pasti akan bisa gitu. Jadi kalau kita emang punya niat, kita mau usaha, apa yang kita anggap kita nggak bisa itu pasti bisa gitu. Karena nggak ada yang mungkin kalau kita mau belajar, ada niat, usaha itu. Dan jangan insecure, bersyukur atas apa yang udah kamu punya, maksimalkan semua yang ada di diri kamu, walaupun kamu nggak tahu nih skill kamu apa, ini itu. Ya makanya coba gitu, biar kalian tahu skill kalian itu di mana kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Indah Lestari sebagai host di program podcast Ilkom Bicara. Nah, hari ini bakal kedatangan satu bintang tamu yang sangat spesial banget. Kenapa aku bilang spesial? Karena mbaknya ini udah cantik dan dia juga pintar dalam dunia modeling nih. Dan mungkin langsung aja kita langsung ngobrol ya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja saya panggilkan halo Mbak Vita di sini. Boleh perkenalkan dikit Mbak? Mungkin namanya atau apa, mungkin para penonton kayaknya belum tahu deh. Perkenalkan, saya Khalifa Novitasari, biasa dipanggil Vita. Saya berumur 20 tahun. Udah itu aja ya mungkin. Berarti masih muda banget ya? Iya. Udah punya pacar atau belum nih? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Berarti Mbak Vitanya udah punya pacar loh guys ya. Jangan sampai ada yang ngegoda. Tapi mungkin mau ngasih tahu sosial medianya Mbak, biar siapa tahu nanti ada yang di follow. Oke. Sosial medianya Instagram aja, namanya Novitasari Khalifa, bisa di follow. Oke, Novita Sari Khalifa. Ya, kebalikan dari nama panjang. Oke, langsung aja ya kita bahas pertanyaan pertama. Tapi sebelum aku bahas pertanyaan pertama ini, aku mau kasih tahu aja kalau aku pengen ngobrolnya kita tuh santai aja, relax, biar Mbak Vitanya juga nggak deg-degan. Ini di sini aku mau panggil Mbak Vita atau apa nih enaknya? Iya, Vita aja. Vita aja. Oh iya, karena kita seumuran ya. Beda setahun tapi. Ya udah langsung masuk ke pertanyaan pertama sih ya. Sebenarnya pasti banyak teman-teman yang kepo banget. Apa sih modeling itu? Pasti banyak yang nggak tahu nih. Apa sih modeling itu? Yang setaunya Mbak Vita lah. Oke, sebenarnya modeling itu luas ya bahasannya. Bisa ada kalau modeling catwalk doang itu lebih mengutamakan di jalan. Tapi kalau aku sendiri itu lebih ke modeling pageant. Artinya itu kayak ya ikut lomba-lomba duta, terus putra-putri apa kayak gitu sih. Oke, kalau begitu aku mau tanya dikit nih ya tentang apa sih beauty muslimah Indonesia yang baru-baru Kak Vita ikutin. Oke, Beauty Muslimah Indonesia sendiri itu didirikan untuk menjadikan wadah untuk wanita Indonesia dalam berprestasi, menginspirasi wanita lainnya bahwasanya wanita berhijab juga bisa tetap berkarir dan juga sosial media, dan mereka juga nggak kalah dengan zaman gitu. Oke Mbak Vita, kalau boleh tahu tolong ceritain dikit dong, beauty muslimah Indonesia itu apa sih? Soalnya kan pasti banyak sobat ilmu komunikasi yang lainnya, yang pendengar yang lainnya masih belum tahu nih itu ajang seperti apa dan bagaimana. Oke, jadi Beauty Muslimah Indonesia sendiri itu memang didirikan untuk menjadi wadah wanita Indonesia. Untuk mereka itu jangan merasa insecure, terus karena mereka berhijab kita juga masih bisa berkarir dan juga eksis di sosial media dan juga tidak kalah dengan zaman. Berarti banyak banget ya, banyak banget yang ngikutin. Itu kira-kira dari seluruh Indonesia atau beberapa daerah aja yang ada di Indonesia yang mengikuti ajang tersebut? Kebetulan kalau Beauty Muslimah Indonesia ini karena nasional, jadi tiap provinsi ada. Berarti ada perwakilannya ya. Berarti Mbak Vita ini sebagai perwakilan dari Kota Tuban. Berarti sangat luar biasa banget dong ya, tentunya. Sebelumnya aku pengen nanya juga, gimana kok Mbak Vita ini bisa tertarik gitu ke dunia modeling nih, sejak kapan juga? Kok bisa ini, kapan nih? Jadi aku mulai terjun di dunia modeling itu 2020. Kebetulan waktu itu mau lulus SMA, terus kayak mikir aja sih,
masa nggak ninggalin apa-apa nih di SMA kayak prestasi atau apa, terus akhirnya aku cobalah nyari kayak lomba-lomba gitu. Karena emang sebelumnya aku tuh di bidang karate, bukan di modeling, tapi karena udah vakum 2 tahun gara-gara SMA itu pulangnya sampai sore dan aku udah capek, akhirnya aku beralih cari yang istilahnya bisa freelance lah kayak gitu. Berarti cukup jauh banget ya, soalnya kan ini karate ke modeling, ini cukup jauh loh sebenarnya ini. Iya, iya. Tapi bisa balance gitu ya masih. Tapi untuk sekarang masih ikut karate mungkin? Enggak, sudah enggak. Udah enggak ya, berarti bener-bener vakum ya. Sekarang berarti fokusnya ke dunia modeling. Iya. Kalau dunia modeling ini Mbak Vita mungkin ada gurunya atau mungkin ikut sekolah modeling di Tuban, mungkin ada yang pengen ikut nanti kan bisa tahu kan tempatnya. Mungkin bisa sharing dikit lah. Kalau awal itu aku nggak tahu ya kalau di Tuban itu ada apa enggak, jadinya aku larinya ke Surabaya. Aku ikut kelas modeling di sana. Kalau kalian pengen ikut, namanya RNB Modeling. Terus akhirnya akhir-akhir ini ada di Tuban itu aku ikut, namanya SF Modeling School. Itu di daerah mana ya kalau boleh tahu? Yang mana? Yang di Tuban. Yang di Tuban itu biasanya di Sanggartari Semanding, deketnya Polres Semanding. Berarti dia ngajarin banyak banget ya, bukan hanya soal catwalk, tapi apalagi? Jadi dia itu benefitnya nanti pertama pastinya diajari catwalk dasar, terus kalau emang anaknya itu terjunnya lebih ke pageant ya diajari catwalk pageant, terus busana, terus habis itu juga ada public speaking juga. Berarti cukup luar biasa banget ya. Nanti buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia modeling mungkin bisa langsung tanya-tanya dikit lah ya sama Mbak Vita, karena tadi udah dikasih tahu kan nama Instagramnya, jadi bisa lah langsung di follow, terus bisa nanya-nanya dikit, Mbak ini gimana ya, ini tempatnya gimana ya, Mbak ini awalannya gimana ya gitu. Oke, langsung aja di pertanyaan yang selanjutnya nih ya. Sebelum mengikuti beauty muslimah ini mungkin ada ajang lain yang Mbak Vita ikutin? Ada, pertama itu 2020 itu aku nyoba di ajang putra putri muslimah juga, tapi itu tingkatnya Jatim di Surabaya. Terus nyoba lagi itu di Kediri, yaitu putra putri Ningrat Prasojo 2022. Terus ada Miss Beauty Jatim itu juga di Surabaya. Terus habis itu Beauty Muslimah Indonesia ini. Oke, berarti cukup banyak ya, cukup banyak juga pengalamannya, cukup banyak juga referensinya, cukup banyak juga teman-teman yang dari luar yang dapat ilmunya juga ya, luar biasa banget berarti. Tapi aku boleh tahu nggak sih gimana cara awalnya bisa ngikutin beauty muslimah Indonesia ini, gimana sih cara awalnya? Cara awalnya yang pastinya nyari informasinya ya dari Instagram Beauty Muslimah Indonesia, terus mereka kayak mencari lah Beauty Muslimah 2023, terus aku nyoba ikut. Terus pertama itu ada tahap administrasi, terus wawancara, ada bakat, setelah itu baru di karantina di Solo dan grand final. Berarti pas masa karantina itu ada kegiatan apa aja sih di sana? Kalau boleh tahu dikit. Selama karantina itu ada kegiatan gathering bersama wali kota Solo, terus habis itu ada studi di sana. Setelah itu juga ada wawancara lagi, ada tes bakat lagi, setelah itu baru grand final. Berarti banyak banget tahapnya. Mungkin dari Mbak Vita ada nggak sih tahap yang ngerasa itu bahwa tahap yang paling sulit gitu? Yang paling sulit itu ya prosesnya menuju ke Solo sih. Kenapa bisa sulit gitu? Ya karena kan butuh biaya pastinya, terus banyak-banyak cari sponsor kayak buat busana selama di sana, terus persiapan materi juga yang akan dibawakan di sana. Ya pokoknya banyaklah kesulitannya. Tapi dari kesulitan itu juga punya banyak pengalaman juga dari sana kan ya? Betul. Oke. Tapi ada kriteria khusus gak sih untuk bisa mengikuti beauty muslimah ini? Tentu ada. Yang pastinya wanita muslimah
berhijab ya pastinya itu. Terus kalau biasanya kan masalah tinggi badan itu minimal kemarin berapa ya, 155 kalau nggak salah itu. Terus intinya punya wawasan yang luas juga ya, intinya pokoknya berani ikut itu aja. Oh berarti kriterianya sesimpel itu ya, nggak harus mungkin dia harus cantik, mungkin dia harus berkulit putih atau seperti apa, mungkin nggak seperti itu berarti? Enggak, kalau masalah kulit itu kita lihat sendiri lah, Miss Universe aja biasanya yang winner kan malah yang kulitnya sawo mateng kan. Iya sih bener-bener kan, makanya siapa tahu buat para penonton nanti ada yang pengen berminat dan pengen nyoba terus tanya gimana sih kriterianya, berarti kriterianya kayak gitu ya, simple ya, nggak sulit-sulit ya berarti ya. Ya, intinya juga bisa menggunakan heels paling enggak ya 10 cm lah. Seberapa kalau 10 cm berarti segini ya berarti ya. Berarti cukup tinggi banget dong. Iya, cukup tinggi. Oke, tadi kan Mbak Vita nyebutin bahwa kalau ngikutin ajang Beauty Muslimah ini kan banyak tahapan, dan salah satunya juga mencari sponsor untuk mensponsori Mbak Vita untuk menuju ke Solo tadi. Berarti dari kampus Universitas Ronggolawe Tuban ini kira-kira ada mensponsori, mensupport atau kayak gimana nih? Iya, tentunya dari pihak kampus sendiri sangat mensupport untuk mahasiswanya berprestasi, karena itu juga salah satu syarat untuk kenaikan akreditasi universitas. Jadi kalau ada yang berhasil berprestasi kan itu juga jadi nilai tambah untuk kampus sendiri. Berarti sebelumnya itu melakukan pengajuan dulu ke Uniro atau bagaimana nih kalau boleh tahu? Iya, tentunya melakukan pengajuan ke rektor dan wakil rektor, terus membuat proposal. Dan kalau dari Beauty Muslimah Indonesia sendiri kemarin sudah diberi format proposalnya, tinggal kita mengganti sedikit-sedikit aja terus diajukan. Berarti langsung diajukan kepada rektorat, akhirnya mendapatkan sponsor dan support penuh dari kampus. Akhirnya Mbak Vita bisa melanjutkan ajang Beauty Muslimah ini ke Solo. Berarti luar biasa banget. Boleh ngasih tahu dikit gak sih pengalaman yang mengesankan lah pas waktu ada di sana? Sekiranya yang nggak bisa terlupakan tuh apa sih gitu? Pengalaman mengesankannya bisa ke Solo, ibaratnya biayanya udah ditanggung dari sponsor ya. Karena ibaratnya Solo itu kan kota yang antik kan kayak gitu. Terus bisa masuk di keraton, terus di istananya itu secara gratis gitu loh. Sedangkan orang-orang lain, orang-orang luar kan biasanya antri dulu, terus bayar dulu, tapi kita bisa masuk dengan cara itu secara gratis. Tapi sayangnya kemarin nggak bisa ketemu sama Bapak Gibran. Berarti ngefans nih ya berarti? Karena beliau sibuk, seharusnya kan beliau juga ikut serta gitu ya, ikut serta ke Miss Beauty. Cuma karena mungkin ada berhalangan jadi nggak bisa datang. Iya, diwakilkan oleh wakilnya. Pas waktu grand final itu kayak gimana sih acaranya? Apa bertemakan sesuatu atau kayak gimana, ajangnya kayak gimana pas waktu grand final? Kalau waktu grand final itu dari pagi sampai malam, paginya itu sampai sekitar siang itu kita peserta menampilkan bakat kita lagi di depan Bapak Wakil Gubernur dan lainnya yang orang-orang penting. Terus setelah itu pemilihan 15 besar, setelah itu 10 besar, ada interviewnya lagi di atas panggung kayak gitu. Oh, berarti setiap pemilihan 15 besar itu ada interviewnya juga, 10 besar juga, sampai ke 5 besar. Berarti itu 5 besar juga ada proses interview lagi berarti ya? Iya, ada dari juri. Kalau boleh tahu kemarin waktu grand final itu menampilkan bakat apa nih Mbak Vita? Nampilin bakat apa pas waktu itu? Karena waktu itu cuma dikasih waktu 3 menit ya, dan harus mengkolaborasikan sebaik mungkin. Jadi waktu itu aku 1 menit itu untuk sedikit dakwah, terus 1 menitnya lagi musikalisasi puisi, 1 menitnya lagi tari dari Tuban. Aku bawakan tari dari Tuban. Berarti Mbak Vita juga bisa musikalisasi. Berarti luar biasa banget ya, selain modeling bisa juga tari, bisa juga musikalisasi. Ternyata luar biasa banyak yang Mbak Vita ketahui dan Mbak Vita bisa. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya semuanya itu atas kemauan
kita sendiri, gimana kita punya niat untuk belajar. Aku sebenarnya juga nggak bisa nari, tahu sendiri kan, dulu aku juga karate, tapi aku nggak nampilin karate karena emang itu kalau udah nggak ada tenaga dalam, kayak udah lama hilang itu emang susah gitu, daripada aku susah-susah yang itu, jadi mending aku melajari tari aja yang mungkin sedikit nyambung lah sama modeling ya Mas ya. Oke, boleh nggak sih ngasih tips dan trik gitu buat anak-anak muda yang pengen ngikutin ajang kayak Beauty Muslimah atau mungkin ajang-ajang yang lain mungkin yang akan datang? Tipsnya intinya jangan jangan malu, jangan insecure dulu. Kebanyakan kan anak-anak kayak insecure, tinggiku kurang, aku nggak bisa pakai heels ini. Iya, biasanya seperti itu sih ya. Iya. Jadi awal-awal nggak apa-apa kalau emang kalian cari pengalaman dulu lah. Pertama emang nggak bisa pakai heels mah, nggak apa-apa, kalian coba aja asal nggak sampai jatuh kan kayak gitu. Jadi intinya tetap maksimalin apa yang kalian punya, jangan malu, jangan terlalu insecure. Kalau emang ada niat belajar pasti bisa. Gini ya Mbak Vita ya, di kampus nih katanya kan ada pemilihan duta kampus nih ya, berarti cukup menarik banget ya. Berarti ajangnya mungkin 11-12 lah sama ajang yang pernah Mbak Vita ikutin. Mungkin Mbak Vita pengen ikut lagi gitu, mungkin jadi duta kampus di sini? Oke, sebenarnya kalau duta kampus sendiri ya, ini sudah banyak diadakan di universitas lain, dan bahkan duta kampus ini sendiri aku sempat mengusulkannya ke rektor, kayak kenapa universitas kita kok nggak mengadakan gitu, padahal ini bisa menjadikan kita sampai ke nasional, dikenal sampai nasional, karena emang duta kampus Jatim juga ada, duta kampus sampai nasional pun ada gitu. Jadi kenapa kita nggak mengadakan, dan alhamdulillah tahun ini kok terrealisasikan gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri ikut apa enggak, insya Allah ikut. Berarti ada kemungkinan untuk ikut ya? Karena kayak aku ikut di luar kan, kayak membantu pageant luar nih, kayak bermanfaat untuk mereka. Nah kalau di kampus sendiri kan, kalau aku bermanfaat di luar, kenapa aku juga nggak membantu kampus aku sendiri gitu. Berarti ini ada niatan untuk mengikuti duta kampus ya berarti ya? Iya, insya Allah. Insya Allah berarti pokoknya haruslah maju lagi lah gitu. Masih ada berapa tahun ya? 1,5 tahun kan di sini, jadi dimanfaatkan lah. Iya. Mumpung belum purna. Makanya ini mumpung kan ada ajang duta kampus kan, siapa tahu Mbak Vita mungkin berminat, ya bisa silahkan lah segera mendaftar ya. Mungkin mengajak teman-temannya yang lain juga untuk ikut. Pastinya. Oke, tadi kan karena Mbak Vita bilang ada niatan ikut duta kampus, mungkin ada persiapan tersendiri gitu dari Mbak Vita untuk mengikuti duta kampus tersebut? Tentunya ada ya. Terus persyaratannya kan juga ada beberapa yang harus emang disiapkan di administrasi awal, dan besok insya Allah baru aku urus sih masalah administrasi. Waduh, berarti itu persyaratannya itu udah tertera di mana aja ya Mbak ya, biar teman-teman Uniro yang lain juga bisa tahu? Persyaratannya sudah ada semua di pamfletnya, di posting di BEM Uniro, di Instagram official BEM Uniro ya, atau ada juga Instagram Duta Kampus Uniro. Oh, berarti yang mengadakan ini dari BEM Uniro tapi atas dasar kampus ya berarti ya? Iya, sepertinya seperti itu. Seperti itu, soalnya ada di pamflet dari di BEM itu tadi. Betul. Oke, tadi kan Mbak Vita udah nyeritain banyak banget, terus Mbak Vita juga terjun di dunia modeling ini udah lumayan lama juga, dari SMA ya katanya. Tujuannya juga biar supaya ada kenang-kenangan gitu di SMA, jadi Mbak Vita mengikuti dunia modeling. Dan sekarang kesibukannya Mbak Vita selain jadi mahasiswa, terus Mbak Vita juga biasanya ngikutin modeling dan ngikutin ajang-ajang Beauty Muslimah dan yang lainnya, itu sekarang apa? Oke, kesibukan aku sendiri selain kuliah, aku juga sebelumnya ada part time kerja, tapi sekarang aku udah berhenti. Terus aku memutuskan untuk memulai bisnis sendiri. Kalau boleh tahu bisnisnya apa nih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu bisnis aku itu menjadi supplier
Skintific. Tahu kan skincare Skintific? Oh, tahu skincare itu ya Iya. maksudnya. Dan insya Allah harga yang aku tawarkan lebih murah sih dari offline store. Berarti ini lagi mempromosikan bisnisnya gitu ya berarti ya. Iya, betul banget. Jadi untuk warga Tuban yang emang suka skincare Skintific boleh ditanyakan. Berarti langsung. bisa langsung tanya ke Mbak Vita nih karena harganya affordable dan juga terjangkau ya Iya, pastinya. betul banget. Kayaknya aku tertarik deh, nanti kayaknya habis dari podcast ini aku boleh nanya-nanya dikit ya kayaknya. Oke, boleh banget. Oke, jadi kan dari sekarang Mbak Vita juga kan punya pekerjaan part time yang baru ya, yang tadi Mbak Vita bilang menjual produk Skintific ya. Berarti itu gimana sekarang caranya Mbak Vita untuk membagi waktu ya dari kuliah, Mbak Vita juga bisa modeling juga, bisa kerja part time juga, itu gimana sih caranya? Oke. Kalau aku sendiri biasanya kalau emang agenda hari ini lagi padat ya, aku hari sebelumnya itu pasti buat jadwal kayak jam segini sampai jam segini aku buat kayak ini gitu. Jadi emang kalau bisa jangan melebihi apa yang udah aku jadwalkan gitu. Kalau emang namanya manusia ya kadang ada molornya ya. Iya benar. Jadi mau nggak mau kadang ada satu acara yang emang kalau bisa dihandle orang lain aku serahin dulu ke orang lain, kamu handle dulu ya gitu Kak, nanti aku nyusul kayak gitu. Berarti Mbak Vita ini tipe orang yang setiap kalau ada kegiatan itu disusun dulu kegiatannya seperti apa hari ini, besok dan seterusnya, Iya, biar betul. supaya bisa tersusun rapi gitu ya jalannya ya. Jadi bisa bagi waktu dengan baik lah, jangan sampai teledor semua kayak gitu. Tapi kadang ngerasa keteteran gak sih Mbak Vita membagi waktunya antara kuliah dan yang lainnya itu? Pastinya iya, apalagi kalau capek iya ya. Tapi mau gimana lagi, itu semua udah aku ambil dari awal, jadi apapun resikonya aku gak bisa berhenti di tengah jalan dan hilang tanggung jawab itu aja. Berarti Mbak Vita cukup luar biasa. Berarti Mbak Vita itu tipe orang yang bertanggung jawab atas apa yang memang dia lakukan ya berarti ya. Karena pembahasan kita juga udah cukup panjang dan mungkin para penonton dan para pendengar yang di luar sana mungkin udah cukup mengetahui sedikit ya soal gimana caranya bisa mengikuti ajang beauty muslimah, dan mungkin nanti ada ajang-ajang berikutnya dan ada juga ajang baru juga di Uniro Tuban. Mungkin ada yang pengen mendaftarkan bisa langsung kepoin ke Instagram BEM Uniro juga. Oke. Mungkin ini penutupan ya Mbak Vita ya. Boleh ya sih kasih kita tips dan trik sedikit gitu ya buat anak-anak muda khususnya mahasiswa Uniro dan mungkin bisa juga di luar sana biar bisa menjadi perempuan yang semangat, punya identitas diri dan nggak insecure lah. Oke. Apa ya, kalimat yang selalu aku percaya itu gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau kita mau berusaha pasti akan bisa gitu. Jadi kalau kita emang punya niat, kita mau usaha, apa yang kita anggap kita nggak bisa itu pasti bisa gitu. Karena nggak ada yang mungkin. Kalau kita mau belajar, ada niat, usaha itu. Dan jangan insecure, bersyukur atas apa yang udah kamu punya, maksimalkan semua yang ada di diri kamu, walaupun kamu nggak tahu nih skill kamu apa, ini itu. Ya makanya coba gitu, biar kalian tahu skill kalian itu di mana kayak gitu. Berarti cukup luar biasa banget. Nah, pembahasan kita udah cukup panjang dan cukup banyak juga. Terima kasih buat Mbak Vita karena hari ini udah menyempatkan waktunya yang cukup luar biasa banget untuk datang dan hadir ke podcast Ilkom pada hari ini, yang udah menyusun waktunya dengan demikian rupa ya untuk bisa datang ke sini. Saya Novinda Lestari, terima kasih dan pamit undur diri.